Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila terdepanan dulu sedikit, kemajuan sila. Nah, kena berisi di tengah dulu. Sila. Tidak ada kerong-kerong dulu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala ngizinang kita melanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Pondasi-pondasi iman sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman, rukun iman. Pira rukun iman Abu Sayyaf? 6. Masya Allah. Berarti fokus yang kayaknya Abu Sayyaf. 6. Alhamdulillah. Yang pertama Abu Sayyaf, beriman timpa Allah. Beriman timpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah ndik negin kena sampai mengimani 3 hal. Mengimani berapa hal? 3. Yaitu mengimani rububiyah Allah, sekedua mengimani uluhiyah Allah, yang ketiga mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab niki dibahaskan kita tiga-tiganya. Rububiyah sudah kita bahas, alhamdulillah. Uluhiyah sudah kita baca, alhamdulillah. Buih wah, makin sikit telu karing.
Nabi sikatalu Abu Sayyaf. Nggih. No, jarak ya fokus, rasa menda no fokus. Aneh uluhiyah kana Malik. Sikatalu. Uluhiyah kan kedua. Beriman timpa kitab Allah. No, la ilaha illallah. Kan jauh-jauh ne. Masih ini beriman kepada Allah ini di teman ya teman selesai. Nah, akhirnya kena iman tertimpa Allah harus imanin telu hal. Si pertama rububiyah. Si kedua uluhiyah. Si ketelu asma wa sifat. Alhamdulillah. Tetap fokus Abu Sayyaf. Ndak lalu. Ya awak dang tene, gua pikiran lalu pikiran ketu ketik. Alhamdulillah. Nah, dia makin di sini dikatakan al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, tauhidul asma'i was sifati. Tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Dari mana kita tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah? Boleh ngan tahu ya? Dengan B. Nah, dari mana? Dari Al-Qur'an dan hadis dan As-Sunnah. Dua niki lengan tahu aran Allah dan sifat-sifatnya. Angka itu ditekanggu ngarang-ngarang, ditekanggu miang Allah aran. Dakakna bagus menurut kita. Ya bagus menurut kita belum tentu bagus menurut Allah Subhanahu wa taala. Tagu mun wah Allah marani bagus, bagus wah ini. Ya, oleh karenanya cukupkan diri dengan Al-Qur'an dan Sunnah di dalam mengambil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah niki memiliki athar yang luar biasa. Memiliki efek yang luar biasa. Bekas yang luar biasa pada diri kita. Di antaranya misalkan disebutkan di sini at-tawakkul 'ala Allah taala. Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya akan menjadikan kita semakin tawakal kepada Allah. Sere tinggi tawakal teh. Karena kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dia Maha mengetahui. Dia Maha melihat. Dia Maha mampu atas segala sesuatu. Kalau kita sudah tahu ini, otomatis gintesere tabah, gintesere rani. Karena kita sudah menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akan semakin menjaga badan kita. Ya, jaga teh ya. Ndek jangkan teh. Nabi misalkan mendengarkan yang haram-haram, melihat yang haram-haram, membicarakan yang haram-haram. Kenapa? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mendengar kita. Ya, niki antara efekna, athar atau bekas bagi seseorang yang mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibilang fali ismillahi al-ghaffar. Contohnya nama Allah Al-Ghaffar. Niki nama Allah. Nama Allah salah satu nama Allah Nabi Al-Ghaffar. Nabi arti Al-Ghaffar Abu Sayyaf nang kajian ini.
Nabi Muhammad. Hah? Ya kutuang, luar biasa. Mengatakan ya kutuang niki sudah setengah ilmu, separuh ilmu. Ya, jadi mun ya kutuang langsung ya kutuang. Wah mus polong ilmu ini. Al-Ghaffar artinya yang maha pengampun. Al-Ghaffar artinya yang maha pengampun. Nabi artinya bu sayap, daman nginem dulu. Nabi artinya Al-Ghaffar bro. No, ya fokus nginem bro. Yang mengampun, yang maha mengampuni, maha pengampun. No, neka muah ilmu nuah. Gara-gara apa? Dia bilang tidak tahu yakut toang. Setengah ilmu ini. Akhirnya badak teh ya mau ya seki ilmu. Alhamdulillah. Itu dia yakut toang niki setengah ilmu. Nah, nama Allah Al-Ghaffar artinya maha pengampun. Di sini dikatakan atharuhu al-azim fi mahabbatihi. Nama ini memiliki efek yang luar biasa bagi manusia, di mana manusia akan mencintai Allah karena Allah itu maha pengampun. N niki setiap tenggawe kesalahan langsung na azab kita isi Allah Subhanahu wa taala. Ara kalian tadi itu sing ngentang ini. Ndara buaya itu mati. Buaya itu. Lagu Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni, maha memaafkan. Ya, ngerokok itu ampunin itu, ngoloang itu. Angkuna si ngoloang itu, ini ngampunin itu ini. Sampai piran, sampai datang waktu laun. Ya, sampai datang waktu wasadina waktu kah rombok setahun, kah rombok 2 tahun, rombok 5 tahun, rombok 10 tahun, masih doang bakah cabut toh nyawana, nang mendarat ada. Kah 10 tahun nampunin itu ino. Ya, ini baru seke dosa, deman dosa-dosa silain malik. Nah, ini kalau kita renungin nama niki akan menjadikan kita mencintai Allah. Ngono baikna Allah Subhanahu wa taala tipa itu. Saat ini terselapu bepe. Ya, saat ini te kehidupan, saat ini te umur, saat ini te sehat, saat ini te makanan, minuman, pas tenggawe kesalahan, ampunin itu si Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita renungkan dia otomatis akan menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Angka efek dari nama Al-Ghaffar ini akan menjadikan seorang hamba cinta kepada Allah wa adamul ya'si min rahmati. Dan ini menjadikan manusia ini tidak putus asa dari rahmat Allah. Nena putus asa. Ya, sehingga sebelik-belik dosana mau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah apa? Al-Ghaffar. Amun manusia kan telu kali doang tenggawe salah langsung tidak ada maaf bagimu, ngente kan? Dak katengendeng maaf atau apa enggak, tidak ada maaf. Lagu amun tipe Allah sebelik-belik salah teh. Allah itu Ghaffar, maha pengampun. Ia demen ngampunin hambana. Sehingga kita tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi ada lagi nama Allah yaitu Syadidul Iqab. Allah niki keras azabnya. Sakit azabna, mun ngazab sakit azabna. Ya. Nabi azabna si paling terkenal neraka api.
La ilaha illallah. Ara dengan ngazab ngadu ai, ara ngazab ngadu tanah, ya ngadu angin. Ne api kaduna Allah Subhanahu wa taala. Le ai ara bapa hidup le ai. Ara makhluk hidup le ai. Luwe le tanah ara, luwe le angin ara, luwe le api ara ke. Ne nara. Ndara bau bapa hidup le api inde nara. Nah, ino kaduna ngazab. Ngazab manusia ngadu api. Lagu anehnya begitu kita dimasukkan ke dalam api, ndek temate. Ino anehnya. Berarti terus menerus sakitan. Karena apa? Ndek temate. Yang kuna neraka no. Nah, Allah Subhanahu wa taala di antara namanya Syadidul Iqab. Dia zat yang maha pedih azabnya. Tentu niki atharuhul kabir fi khasyatihi. Ini akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sehingga manusia menuah renungan makna ini, makna nama Allah Subhanahu wa taala Syadidul Iqab, maka dia akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. No, dua hal. Syadidul Iqab kanca Al-Ghaffar. Syadidul Iqab nya itu lombok, berusaha lombok doang. Aku siaran manusia kullu bani Adam khata, pasti nagin bersalah, pasti gina berdosa. Sudah berusaha dia lombok, berdosa ya. Ingat Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun dia. Jangan putus asa, tak putus asa. Niki dia efeknya kalau seseorang mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi di sana contoh-contohnya. Makanya mempelajari nama-nama Allah niki ilmu paling agung, ilmu paling mulia, ilmu paling berharga, mempelajari nama-nama Allah. Kenapa demikian? Karena dikatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung dari kemuliaan yang diilmui. Makin le alam niki Nabi paling mulia, saya paling mulia le alam niki. Saya paling mulia le alam ini. Manusia. Ada lebih mulia dengan manusia? Nabi paling mulia. Malaikat. Nabi Malik. Abu Sayyaf. Saya paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jawaban yang lain? Nang kejenana. Ndak menyerahang. Al-Quran. Nah, sila. Yang paling bertakwa, masya Allah. Ara Malik jawaban si lain? Ya, sahabat, masya Allah. Jayid. Ara Malik si lain? Nabi paling mulia li alam ini. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jayid, mulia. Ara Malik? Ya apa Abu Sayyaf? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia paling mulia. Tentu Abu Sayyaf. Kalah hebat lapuan ini. Menang Abu Sayyaf, masya Allah. Dia zat yang paling mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, zat yang paling mulia, sehingga ilmu yang paling mulia Nabi mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kemuliaan ilmu tergantung daripada kemuliaan yang diilmui. Di antara manusia si paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mengilmui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling mulia tentang manusia ini. Ya, kemudian para sahabat dan seterusnya. Nah, jadi mengilmui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya niki adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan kita bisa mengenal Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Lagu tono arak sekelompok kaum muslimin arana Jahmiyah, mereka tidak meyakini adanya makna dari nama-nama Allah. Ya ngenang itu hanya sekedar nama, ndara artina ngana. Karena nengka muntap piang ya arti, maka piang teh sifat ngana. Munara sifatna pada kerja makhluk ngana ngana. Contoh misalkan as-sami'. Sami', Nabi artinya maha mendengar. Nah, mun tengenang Allah berdengar, maka pada ya kanca makhluk ngana-ngana. Allah namanya Al-Basir. Nabi arti Al-Basir melihat. Makhluk melihat atau ndek? Melihat juga. Nah, munta artian Al-Basir melihat, maka pada Allah kanca makhluk ngana. Kan bahaya ini. Ya. Makanya mereka bilang bekah dende artian aran-aran Allah. Dia itu sami sudah. Apa artinya? Darah artinya ngana-ngana. Agar jangan diberi sifat. Kalau ada sifat, maka Nabi pada kerja makhluk. Padahal seperti yang kita bilang tadi, kita tidak akan bisa mengenal Allah melainkan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Sehingga nama-namanya itu pasti memiliki arti. Karena dari arti itulah kita bisa memahami sifat-sifat Allah. Dari sifat-sifatnya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Si kedua, nama-nama Allah itu dia Al-Husna. Al-Husna. Nabi arti Al-Husna maha indah, paling bagus, paling jenang. Nah, nama itu dia akan bagus kalau nama itu memiliki arti, memiliki makna. Baru jeneng ngaranno. Nama kalau memiliki arti jeneng yaranno. Lagu amun aranno ndek na beduwe arti, ndek na jeneng ngaranno. Nabi contohnya arante sing beduwe artina. Hah? Sayap, para artinya ya dari kata saif. Pelabaran saif, saif pedang. Sayap dengan ngenti pedang. Ya dari sayaf itu tukang penggal. Ya sayaf. Dari kata saifun pedang. Angkanya tukang penggal kajian ini. Sedang menggal kajian. Ara artinya kan jenang jadi sayaf, tukang penggal, penjagal kan. Masya Allah luar biasa. Ngentang kan? Lagu mundara artinya Nabi contohnya coba sukinem ngene-ngene. Nabi arti sukinem. Mundara artinya jadi seolah-olah kurang bagus ngentang. Atau Nabi Malik sumenep ngene misalkan, terus apa Malik? Ara dan sumenep ke? Sembalun. La ilaha illallah. Maaf ini mau nepantu si Pak Sumenep ini. Tengendeng maaf ini. Enggak ada artinya, kan kurang jenengnya. Tapi kalau nama itu ada artinya, jeneng ya. Dan nama Allah dia maha indah.
yang maha jeneng ngaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara kriteria jeneng yaitu nama itu harus memiliki arti, makna. Sehingga dia bau gin ngilangang nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki di Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan setiap nama memiliki makna. Yang dari makna namanya itulah kita bisa mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat-sifat itulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-mabhath al-awwal, pembahasan yang pertama, ta'rifu tauhidil asma'i was sifat wa adillatuhu. Definisi atau pengertian daripada tauhid al-asma was sifat dan dalil-dalilnya. Nabi kenana tauhid al-asma was sifat. Dikatakan di sini tauhidul asma'i was sifat huwa itsbatu ma asbatallahu li nafsihi. Siaran tauhid al-asma was sifat adalah menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan. Menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan. Terus wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Si kedua, menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nafyu ma nafallahu an nafsihi. Si ketelu, meniadakan apa-apa yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Si keempat, meniadakan apa-apa yang ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi aran al-asma was sifat, tauhidul asma was sifat, empat hal. Si pertama, menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah. Terus menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si ketelu, meniadakan apa-apa yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si keempat, meniadakan apa-apa yang ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ganti mic-nya. Ya, baterinya ruannya nih. Baik. Udah ana pegat-pegat Malik. Jadi niki dia empat hal sebagai definisi dari tauhid al-asma was sifat. Nabi simpatna Abu Sayyaf, akhirnya apa ngantok, wah tempur gue lemes so ini. Ya, soalnya lah ngadu masker soalnya, udah ngadu masker ini ketempu ngantok, nengke dulu ngadu masker ketempu ngantok. Masya Allah. Ke, Nabi simpatna Abu Sayyaf. Pertama, menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah. Terus yang kedua, menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Si kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, meniadakan
apa-apa yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meniadakan Malik, apa-apa yang ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ambil dari Allah nama-nama dan sifat-sifatnya? Karena Dia yang paling paham tentang dirinya. Kenapa kita ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam nama-nama dan sifat-sifat Allah? Karena Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia si paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Atau sangara lengan kita ini lebih paham tentang Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arake denara. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu definisinya. Si kedua, thaniyan al-manhaju fi itsbatihi, metode dalam menetapkan sifat Allah. Ngombe caranta netepang sifat niki. Ngombe caranta mengimani sifat niki. Ngombe carana. Di sini dikatakan yaqumul manhajul haq fi babil asma'i was sifat 'alal imanil kamil wat tasdiqil jazim bima wasafallahu bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Metode yang benar di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu mengimaninya secara sempurna. Mengimaninya secara nabi sempurna. Imanin jama' wah nabi aran iman sadu wah. Allah menang ya le atas sadu wah. Muntang nang ngumbe engkuna le atas, bahkan ini berarti teregu ini. Allah berdengar sedua, Allah berdengar. Muntah berkataan ngumbe engkuna berdengar. Seolah-olah dia sedu jadi ini nih. Makanya harus iman sempurna. Wat tasdiq al jazim, pembenaran yang bulat, sangat yakin ya ran iman ini. Ya, bima wasafallahu bihi nafsahu wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Iman sempurna, pembenaran yang bulat terhadap apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imanin dia secara sempurna. Kemudian niki si penting lawannya min ghairi tahrif, tanpa diselewengkan, wala ta'til, tanpa dibatalkan, wala takyif, tanpa dibagaimanakan, wala tamthil, tanpa dimisalkan. Empat niki harus tersedia dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi imani sifat itu secara sempurna, tapi ingat jangan diselewengkan sifat itu. Si kedua, jangan dibatalkan, jangan di-cancel, jangan dihapus sifat itu. Si ketelu, jangan dibagaimanakan. Mungkin kena bagaimanakan? Diserupakan, deneman, denia ini. Dimisalkan, bukan juga. Mungkin kena dibagaimanakan? Ande-andenya dihayalkan, belum juga. Mungkin kena dibagaimanakan? Dipertanyakan, bukan. Bahasa Arabnya takyif, yaitu dari kata kaifa.
yaitu membagaimanakan sifat Allah dalam arti menentukan kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya karena takyif. Takyif yaitu menentukan sifat, menentukan kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahasa anta kaifiyat cara. Ya, cara. Misalkan Allah turun, ngombe carana turun. Ngene-ngene. Ah ini takyif. Atau yang ngenang Allah turun ngene carana, ngene-ngene. Allah melihat ngene carana melihat. Nah, ini menentukan cara. Menentukan kaifiat. Ini tidak boleh. Si keempat, wala tamtsil, dan jangan dimisalkan atau jangan diserupakan. Karena ngenang tamtsil dan ngenang tasbih. Karena tamtsil itu yang ada dalam Al-Quran penyebutannya. Laisa kamitslihi syai'. Allah dena pada misalnya kerja apapun juga. Makanya lebih bagus menggunakan kalimat tamtsil daripada tasbih. Karena tamtsil niki disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, niki 4 hal yang harus ditiadakan dari sifat Allah. Berarti kita mengimani sifat Allah dengan iman yang sempurna sesuai dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya, tanpa pertama Nabi diselewengkan. Yang kedua, tanpa dibatalkan atau dihapus. Yang ketiga, tanpa dibagaimanakan. Yang keempat, tanpa dimisalkan. Terbahas makin seke-seke simpat niki. Pertama, at-tahrif, beja kenana penyimpangan atau menyimpangkan nama Allah, menyelewengkan nama Allah. Beja kenana. Ya. Nah, ini nanti mentakwil ngana. Mirip wah ini. Di sini dikatakan at-tahrifu huwa at-taghyir. Siaran at-tahrif, menyelewengkan, yaitu maknanya merubah. Merubah. Nabi orang merubah gentina sifat Allah. Salinna ya, kan ngeri nih. Allah ngenang A, rubah tuh jadi B. Kan kita apa arani nih? Hah? Kita noa arani nih? Allah ngenang A, itu rubah tuh ngenang B. Ya ran tahrif, jangan dirubah sifat Allah. Apa jalangan Quran, apa jalangan hadis, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami imani ya Allah. Ndak rubah ya Malik. Rubah inilah dia tahrif. Wahuma qisman, dan perubahan dalam sifat Allah, dalam nama Allah 2 jenis kena Malik. Ya, perubahan niki 2 jenis. Si pertama tahrifun lafziyun, perubahan di dalam lafaz nama Allah, lafaznya. Si kedua adalah tahrifun ma'nawiyun, perubahan di dalam makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan bejat nazan ini kan baru tebe. Masya Allah. Baik, kali semendaka. Ya. Jadi tahrif, penyelewengan atau perubahan itu 2. Perubahan lafaz, si kedua perubahan makna. Simbiara lafaz sebutan nino, sebutannya rubahna. Dikatakan di sini perubahan lafaz, dzalika biziyadah fil kalimah awin naqsu au taghyiru harakah fil kalimah. Wah, detail jamaah ini. Siaran perubahan lafaz yaitu mereka merubah huruf
Entah itu dengan ditambah hurufnya atau dikurangi hurufnya. Hurufnya ditambah. Mumbe carana ngerubah menambah huruf diberi contoh di sini. Nambah huruf contohnya ngana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Lafaznya mengatakan Nabi istawa, itu lafaznya. Nengke tahrifna ya, ngombe apa nahrif ya, romboakna huruf malik ske istawa nu. Jadilah istawa niki istaula, rombok seke huruf. Ya ran tahrif lafzi, merubah huruf, merubah lafaz. Lafaznya tadi Nabi istawa, rubahna ya jari istaula. Istawa Nabi artinya bersemayam. Istaula Nabi artinya menguasai. Kan berubah ini, bersemayam kan menguasai, berubah maknanya. Karena berubah gara-gara merubah lafaz dengan cara menambah satu huruf. Kemudian juga beliau mengatakan atau merubah harokat. Harokat rubah nih deh. Biaran harokat. Abu Sayyaf, biaran harokat. Harokat biaran ngono. Alif atas alif bawah i, alif dapan u, a i u. Ini adalah harokat. Fathah, kasrah dan dhammah. Harokat. Rubahna harokatna. Be contohnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Kallamallahu, Allah, lafaz Allah niki baris Nabi dhammah. Namun dalam ilmu nahu ya, dhammah berarti dia yang berbicara. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Lagu negara rubahna ya, Nabi ngana wa kallamallaha Musa taklima. Ayat ini yaitu yang benar, wa kallamallaha. Munaha baris atas itu artinya dia maf'ul bih, ngono. Bahasa nahunu. Mun maf'ul bih yaitu Allah ia tetejak ngeraos. Ndek niya si ngeraos. Lagu ia tetejak ngeraos. Terus saya ngeraos tene Musa. Musa ngeraos kanca Allah. Padahal Al-Quran mengatakan apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Berarti saya berbicara, Allah berbicara. Lagu begitu dirubah barisnya, wa kallamallaha Musa taklima. Musa berbicara dengan Allah. Berarti yang berbicara adalah Nabi Musa. Berubah atau ndek maknanya? Berubah. Gara-gara Nabi ngerubah harokat. Hanya ngerubah harokat. Ini contoh tahrif lafzi dan banyak menyebar. Ya, oleh karenanya onya dia terganggu mentahrif nama Allah atau sifatnya. Ngumbe je datangna ngeno wah terima. Ndak rubah-rubah ya Malik. Ya, aniki perubahan lafaz, perubahan makna. Be contohna orang kada singone perubahan makna yaitu bitafsiril lafzi ala ghairi muradillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perubahan makna yaitu menafsirkan atau mentakwil. Tafsir sama dengan takwil. Atau mentakwil sifat Allah yang tidak sesuai dengan maksud dari Allah dan Rasulnya. Ya, makna yang tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya,
apa firman Allah Subhanahu tentang Nabi Adam? Khalaqtuhu biyadayya. Ono ke ayatna. Ya. Kan terlupa ayatna. Semendak doang. Termasuk yang ayatnya salah-salah itu bare. Hah? Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang telah mencegahmu sehingga engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua tangan, beran tangan, selapuan nawaran tangan, mun tangan manusia aja ini ya. Tangan manusia. Ya, dan semua punya tangan. Tangannya mobil, mana tangannya mobil? Simbit umana montorna. Montor bede umah tunde. Ara umana montor. Hah? Umana no si apa rana? Si buka lawang no. Ini orang uman motor. Yang bahasa Inggris napi ngana? Handle ngana. Hand, napi arti hand? Pas main bola sayap hand EP, ngenteng napi kena umana. Nah itu handle mobil kena. Tangannya mobil. Mbe umana? Ino si kadun teh. Tangan kita dengan tangan mobil pada ke? Nde lagu pada arana tangan. Tangan pintu berdua dah lawang uma kenanda ke? Mbe umana lawang? Ino si kadun tembuka ino. Nah, intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Tangan sudah. Neka rubahna ya. Tangan artinya kemampuan. Ngene. Aku ciptakan Adam dengan kemampuanku. Qudratayya, dengan dua kemampuanku. Allah menciptakan iblis. Mampu ke Allah nyipta yang iblis? Mampu. Sandai kata tangan artinya kemampuan, benar beda dengan Nabi Adam kan iblis. Pada diciptakan dengan kemampuan Allah. Terus ini Allah mengatakan yadayya, kedua tanganku. Munta arti yang ya kemampuan berarti kedua kemampuanku. Arak dua ke kemampuan Allah. Atau mampu atas segala sesuatu? Mampu atas segala sesuatu. Banyak kemampuannya. Ini ada dua doang. Nah ini dia mencontoh, merubah sifat Allah dengan cara merubah maknanya. Dengan cara Nabi merubah maknanya. Nah merubah ada dua cara. Pertama merubah lafaz, yang kedua merubah makna. Dan ini harus ditiadakan di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena telu hal yang harus kita jauhkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tiga hal niki nanti kita bahas dia di pertemuan berikutnya insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila bi muazzin tene. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sila sangarak nih, sai doang sila. Ya marang anu konek niki gapar niki maha pengampun niki. Nggih. Ya pertanyaanna niku Ustaz, kalau dia sesungguh-sungguhnya kita ngampunkan Ustaz. Hah? Kita sungguh-sungguhnya ngampunin kita, kenapa? Ulang coba keren sekali. Ulang keren sekali coba. Gapar niki maha pengampun. Nggih. Kalau dia di sesungguh-sungguhnya kita ampun. Nah, di dalam hari
akhirat nanti. Terus Mohon penjelasan. La ilaha illallah. Kalimatnya memang jelas. Langsung menang mohon penjelasan. Begitu jelasan malik ini. Oh, Allah Maha Pengampun sungguh-sungguhnya di akhirat. Oke. Mohon penjelasan. Begitu jelasan ini. Tentu hidayat bertobat, roka ngampun kita dengan neraka. Itu kita ngampun. Tentu kita tampunin gitu. Tentu hidayat tobat, roka. Dengan taubat. Dengan taubat. Ya, munta taubat. Nabi kita SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Dengan si tobat dengan dosana pada marayeun di nuah berdosa. Sisa ina mun tobat mara di nuah berdosa. Ya, kita sing gawe syirik. Tobat kita dengan syirik mara di tuah gawe syirik. Ya pentingna tobat Makanya usahakan tobat sebelum meninggal dari seluruh dosa sehingga bersih kita pastuli. Lagu masalahnya makin kan kita yang tahu pirang tegin mati. Dia tahu ya angka ke takarang-karang tobat terus tobat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang jelo satu sekali na tobat. Padahal dia suci dengan dosa, lalu tetap dia bertobat. Kita suci ke kita ini. Darah itu suci. Enggak seharusnya tertobat 1000 kali sejelu. Terus doang tobat, terus doang istighfar. Ya, tentunya harus dengan taubatan nasuha. Enggak ada tobat sambal, tobat tetu-tetu. Ya, ngombe kena tobat sambal. Pas ngakan sambal ladayannya, wahku mana? Ya, sambil ngakan nasi wahku colet malik. Baru wahku lagu malik nyolet. Ya, ran tobat sambal ini. Dari taubat yang menghapus dosa dengan izin Allah, yaitu taubatan nasuha. Lagu nangka muntamate sebelum tobat. Umbe yang kuna amun dosa niki dosa syirik ndarak tadah, tidak akan ada ampunan. Amun dosa niki dosa syirik. Lagu mun bawa syirik maka itu akan diampuni. Lagu ingat bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah liman yasha. Ya. Dari sigin tampunin bagi yang dikehendaki oleh Allah. Mun dia tak kehendakin untuk diampunin ngombe guna tama neraka ya. Lagu le neraka sekian tahun sang 1000 tahun, 2000 tahun baru sugul terus lengan neraka. Selama masih ada tauhid. Aku mau nah dinara tauhid gara-gara kita ngerjakan syirik hilang tauhid maka kekal di dalam neraka wal iyadzu billah. Wallahu taala a'lam. Mudahan kejawab pertanyaan Bu Sayap. Nggih, alhamdulillah. Fadhal Bu. Amalan pahala yang telah terhapus akibat kesyirikan. Apakah dengan bertobatnya bisa kembali pahala yang ada? Apakah mulai dari nol kita? Iya, kembali dia pahalanya. Tulak pahala no malik. Jadi dengan si wah sholat, wah puasa dan lain sebagainya, tiba-tiba gawe syirik. Syirik ini kan menghapus seluruh amalan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Mun penggawe syirik wahai para nabi, maka akan terhapus seluruh amalanmu. Kasih sing gawe syirik terhapus amalanna. Lagu nengka tobat ya dengan syirik nu. Tulak ke pahala sing one terhapus, tulak ya. Karena innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah ndek negin ngilangang pahala dengan si berbuat baik.
Contoh beli antara berbuat baik yaitu tobat. Orang kalau dia tobat kembali lagi perbuatan baiknya. Haji kita mungkin misalkan setelah haji syirik gawe itu hilang pahala haji no. Setelah syirik tobat kita malik pahala haji no. Ya, dia tulak tapi arana haji malik tulak ya pahala haji no. Itu bahaya no. Oh. Coba balang itu sekedi oros ya. Ini kijang kalincah-lincah nih. Le balik selalu apa sede sini. La ilaha illallah. Resiko luwe. 5 luwe alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Jadi itu dia ya, kalau nabi arana mun tobat tulak pahalana. Jelas ya? Wallahu taala alam. Fadhal. Dengan memahami sifat Allah yang Maha Pengampun Ustaz, besar sekali harapan kita dosa-dosa yang kita kerjakan ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang ada beberapa jemaah kita yang wallahu alam mungkin imannya masih lemah, mereka terdorong untuk masih melakukan dosa, salah satunya riba. Padahal dia tahu kejamnya riba, besarnya dosa riba, semua sudah dia tahu. Cuma mereka beralasan kepepet karena kesulitan ekonomi. Kepepet, insyaallah. Ini apa keluhan mereka gara-gara kekurangan ekonomi. Lalu misalnya target ribanya selama 5 tahun, sekarang dia dari sejak ngambil riba ini, misalnya tahun pertama dia ngambil, tetap dia bertobat besar. Cuma sebelum target 5 tahun dia meninggal. La ilaha illallah. Berarti namanya tobat arani no? Belum dia tobat. Karena namanya taubat meninggalkan dosa. Tobat kan telu syaratnya. Pertama tinggalkan dosa. Mun masih ngebang, bener namanya tobat dengan dosa riba arani ki. Karena dia masih ngebang. Ya harus dia tinggalkan itu. Ngebicara ninggalang, bayar dia langsung. Ya bayarlah, kena kita penalti. Alur penalti le dunia daripada penalti le akhirat. Penalti, tahu kan penalti? Denda malik rombo. Subhanallah. Maka cekek jamak itu si riba bang itu. Iya, kita nyingga engkah 5 tahun. Maka harus dibayar diangsur selama 5 tahun. Mumpe bayar ya setahun kena denda ya pe. Harus dibayar sampai 5 tahun. Misalkan katakan hutang pe 100 juta, pergi nyicil selama 5 tahun, harus pergi nyicil selama 5 tahun ini. Mun teu pengenang meh nengke aku bayar ini. Di tahun pertama aku selesai. Oh, enggak boleh. Kalau maksa bayar sekarang kena denda. Dendana itu mun teu milih njarpak ku bayar. Kena aneh ini sekene ini la ilaha illallah. Enggak begitu ke? Iya, kena penalti istilahnya. Jadi mun nyingga 100 juta harus tetulakang 100 juta selama 5 tahun. Mun teu nyetor nengke telunasang le tahun pertama ini lebih dengan 100, jadi 110 kadang-kadang 115 jadinya kadang-kadang. Kena penalti istilahnya. Itu kejamna nyingga, kejamna ngebang ini. Ya, bakah alur wah terkena penalti le dunia daripada kena penalti le akhirat. Dosa riba ble dosa riba niki. Ya, bakah alur kah? Kemudian membicara jual aset no. Jual dia. Kan misalkan kita minjem 100 juta untuk beli tanah atau minyak toko atau apa. Bakal jual toko dulu. Lunasang ngotang no. Cari bisnis mulai dari awal kecil-kecilan terus ada-ada. Luwe gati cerita-cerita Masya Allah tentang orang yang sudah tobat lagi. Ya, dia sudah tercekek dengan riba, jual seluruh asetnya. Walaupun bayar lebih jualnya ya. Mulai usaha dari nol. Dia butuh 5 sampai 6 tahun sengsara ya. Lelah ya. Lelah ya untuk makannya dia, untuk istrinya dia, anak-anaknya dia selama 5 tahunan atau 6 tahun. Lalu setelah 6 tahun tono tulak seluruh harta yang dulu. Luwe ceritanya, salah satu donatur kita makin siara li ampenan. Ya, dia orang yang luar biasa li perbankan. Begitu dia tobat lah sekian tahun sengsara kah tanda-tanda kutip.
lelah dia. Ya, lagu terus balik na kondisinya si Allah Subhanahu wa taala menjadi sugi luar biasa ya makin. Ya, alhamdulillah pondok teh mau lengan rezekina ya endah, radio no mau ya endah, alhamdulillah. Ya, jadi selama 6 tahun melihat kesungguhan tobatnya dia. Tetua pun dia tobat ini, tonu uji tobat. Ya, jadi ngombe cara bayar dia. Ya, biar kena penalti dia mengombe lah. Daripada nanti kena penalti di akhirat waliyadzubillah. Jadi neman tobat belum dihitung tobat sampai dia meninggalkan riba tersebut. Ndak tengenang arus sok teu bertauhid kah enteng nu alur teu beriba ngana sok teu bertauhid. Ingat memang Allah Al-Ghaffar Maha Pengampun. Lagu ingat endah Allah Syadidul Iqab. Allah ya pedas azabna, sakit azabna. Oleh karenanya mari kita terus takut tipe Allah dengan cara menjalani jalannya, ndak nyimpang. Karena mun nyimpang Allah Syadidul Iqab. Angka orang yang beriman selalu dalam 3 hal terhadap Allah. Pertama, dia ada rasa takut kepada Allah karena Allah Syadidul Iqab. Dia ada rasa harap kepada Allah karena Allah Ghaffar Maha Pengampun, dan dia cinta kepada Allah. Telu hal niki selalu ada pada diri seorang mukmin. Wallahu taala a'lam. Fadhal Ustaz. Al-Hanan termasuk nama Allah, karena ada orang menamakan anaknya Al-Hanan. Apakah Al-Hanan nama Allah Subhanahu wa taala? Al-Hanan wallahu alam. Ya, wallahu alam apakah Al-Hanan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada tidak dalam Al-Quran? Wallahu a'lam. Harap silain. Ini masalah yang banyak niki ditanyakan niki. Ya, kan suara truk mundur ben luar. Baik. Di sini dia penanya mengatakan kakek saya punya anak 6 orang. Kebetulan ibu saya jauh lebih dahulu meninggal dunia dari kakek saya. Dan sekarang saya minta bagian atau warisan kakek saya pada paman-paman saya. Tapi paman-paman saya bilang kamu sudah ninggal hak atau hakmu gugur karena ibumu lebih dahulu meninggal dari kakekmu. Pertanyaannya, apa maksud dari kata-kata ninggal hak? Ini penanya Nina atau Mama ini? Nah, Nina atau Mama? Muna Nina siaran dengan Nina ndekna ngwarisin lengan kakekna. Apa bahasa kakek? Papu. Muna Mama beru ngwarisin lengan kakekna dengan syarat ndekna ara hidup paman atau bibinya. Ndara paman denara bibi. Baru cucu Mama ngwarisin. Amun denara paman denara bibi. Negara atau dia paman ini? Ara paman. Berarti si cucu nggak dapat dia. Karena ada paman. Munangana ke mun cucu tidak dapat beke orang tua saya dapat dari kakek. Kenja orang tua Anda mati bejulu. Munah mati benini begini di warisan munah mati. Ya, sehingga Nabi Arana karena dia mati sebelum kakek, maka si ibu di sini tidak mendapatkan warisan. Karena ibunya tidak dapat warisan, otomatis si anak tidak dapat warisan. Jadi betetuna paman-paman ini bahwasanya dia ini
meninggalkan hak atau tidak dapat warisan. Ya, dia tidak dapat warisan karena ibunya duluan meninggal. Ya, kemudian dan apakah sikap saya yang minta bagian dari paman-paman saya tersebut benar atau bagaimana? Tidak benar. Ya, karena si D tidak mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Cuman para paman, ya, sebagai untuk menjaga silaturahmi, menjaga hubungan kekeluargaan, ya, mun kita misalkan keponaan ini ya orang yang butuh, orang yang miskin, dia nak berduit apa-apa, bekah kepada saling ikhlasang, misalkan 5 pamanat ini, ya 5 pamanat pada sekedikah sadik tipa ia sebagai hadiah atau sebagai sedekah atau ngumbe. Ya, sehingga hubungan keluarga no tetap dia akur, tetap dia baik. Iya, memang dia tidak dapat warisan, iya. Dia nak mau, iya. Lagu nangke diharapkan kebijaksanaan dari paman niki ake si keponaan niki tetap terjalin silaturahmi no. Keluwe mungkin gara-gara warisan no saling apa raneh, saling kenok-kenekah. Jangan jarak ya bepaman, jarak ya bebibi gara-gara warisan. La ilaha illallah, kan hanya harta jauh mati harta oke. Ende paling arah sekedi, arah semeter kali 2 tanah gitu tempatin. Kamumpung masih pada hidup, manfaatan kesempatan ini. Selain dapat pahala bersedekah, dapat insyaallah pahala menyambung silaturahmi. Jaga silaturahmi no, jangan gara-gara harta terus petu silaturahmi, apalagi saling padak gara-gara harta. Ya memang niki si penanya nggak dapat dia, dan tidak boleh dia memaksa untuk dapat, nggak boleh. Lagu ke para paman diharapkan kebijaksanaannya untuk menjaga silaturahmi. Wallahu ta'ala a'lam. Biarwana petang soalnya langit nuh dengan ngone beberapa doang kita doang langit kan, takut kehujanan ruana. Ya bata segerayangnya cukup sampai di sini. Ya kurang lebihnya yang minta maaf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.